Bab 841. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Saat jiwa hitam memasuki tubuh, Lu Chen akan sengsara. Energi negatif yang dibawa oleh jiwa hitam jelas bukan sesuatu yang mampu dia tanggung, dan ketiga pembuluh darah naga tidak dapat menanggungnya untuknya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, energi negatif yang menakutkan merusak tubuhnya, menimbulkan kerusakan fatal padanya. Dalam sekejap, wajahnya menjadi pucat, dia kesulitan bernapas, seluruh tubuhnya lemah, dan dia langsung terjatuh bahkan tanpa sempat meminum cairan esensi roh spiritual. Setelah jatuh ke tanah, kesadarannya mulai kabur, dan kegelapan tak berujung muncul di matanya. Sepertinya dia telah menghabiskan 100.000 tahun dalam kegelapan. Tampaknya telah mengambang di kehampaan selama 1.000.000 tahun. Tiba-tiba, kekuatan aneh menghantam lautan kesadaran, dan secercah kesadaran terbangun, melihat ke dalam seluruh tubuh. Yang kulihat hanyalah kelompok jiwa hitam tidak lagi berkeliaran di antara tiga pembuluh darah naga, tetapi memasuki Chaos Orb. Di bawah pohon spiritual kuno, jiwa hitam menemukan telur angin, dan memadatkannya menjadi bentuk, muncul dalam bentuk jiwa unicorn yang tidak stabil, membelai keturunannya yang belum lahir. Sesaat kemudian, jiwa unicorn menunjukkan senyuman puas, namun wujudnya mulai berantakan, perlahan-lahan kembali ke jiwa hitam. Pada saat ini, Chaos Orb mengirimkan aliran Chaos Ki untuk membersihkan jiwa hitam. Jiwa hitam tidak meronta, dan diam-diam melayang di angkasa, membiarkan udara kekacauan tersapu, sampai semua kenangan dan sampah terhapus, hanya menyisakan bola cahaya hitam dengan energi. Klik, tiba-tiba, Chaos Orb membuka celah. Sebuah tenda hitam melesat keluar dari celah dan menjulur ke atas hingga berada di sebelah Vena Yunlong dan sejajar dengan Vena bela diri tiga naga, lalu berhenti. Cahaya hitam bersinar, dan naga itu mengaum. Setelah beberapa saat memutar dan berubah bentuk, cahaya hitam perlahan meredup, dan akhirnya cahaya memudar, menampakkan tubuh naga. Itu adalah pembuluh darah bela diri berbentuk naga hitam. Pembuluh darah naga jiwa telah terbangun. Meridian naga jiwa menundukkan kepalanya, membuka mulutnya, dan menyedot energi negatif yang merusak daging. Esensi sejati yang tertekan segera dilepaskan, mengalir dengan cepat di dalam tubuh, menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulang. Panggil, Lu Chen menghela nafas panjang, dan tiba-tiba membuka matanya. Yang terlihat adalah unicorn giok. Tepatnya, itu adalah binatang yang menangis. Wow. Kepala Xiaoyu terbaring di tubuh Lu Chen sambil menangis. Mata unicorn seukuran kepalan tangan Xiaoyu mengeluarkan tetesan air mata seukuran telur, mengalir ke tubuh Lu Chen, membentuk genangan kecil yang hendak menenggelamkan Lu Chen. Kenapa kamu menangis? Lu Chen bertanya. Tidak apa-apa jika Anda tidak berbicara, tetapi Xiaoyu sangat ketakutan sehingga dia melompat dari jarak 100 kaki. Pergilah. Kamu banyak menangis, begitu aku bangun, baru saja memandikanku. Lu Chen bangkit dengan terhuyung-huyung dari genangan kecil, seluruh tubuhnya basah, dia tidak berbeda dengan ayam yang tenggelam. Lu Chen tidak terlalu peduli lagi, dia langsung mengeluarkan cairan esensi roh, meminum setetes, dan memulihkan tubuh fisik yang rusak oleh energi negatif, yang merupakan tugas paling mendesak. Wow, Xiaoyu akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dan langsung terkejut dan gembira, dan segera bergegas menuju Lu Chen. Xiaoyu seukuran gajah, dengan kekuatan besar. Ketika Lu Chen tertangkap basah, dia terlempar dan berbaring kembali di genangan air kecil. Hei, apa yang membuatmu terburu-buru? Biarkan aku mandi lagi. Setelah beberapa saat, Lu Chen membereskan semuanya, mengendarai unicorn giok, dan berlari menuruni gunung. Di sekitar puncak gunung, air tenang dan sungai mengalir, bahkan bau binatang pun tidak dapat tercium, karena semua hantu dan binatang di daerah ini telah melarikan diri. Saat Xiaoyu memukul King Xuani dengan keras dengan lengan unicorn, dampak kuat yang meledak telah dirasakan oleh hantu dan binatang di sekitarnya. Ada begitu banyak binatang buas yang menakutkan di puncak gunung, binatang hantu itu masih belum melarikan diri, jadi mereka harus menunggu makan malam. Baru saja turun gunung, tetapi seseorang menghalangi jalan, jadi Xiaoyu harus berhenti berlari. Ketika Lu Chen melihat orang itu, ternyata itu adalah Ming Li. Dia sangat gembira, dan senyuman muncul di wajahnya. Sebelum masa hidupnya berakhir, Hun Qilin melihat potensi seni bela dirinya, jadi dia memberinya seluruh energinya, dan bekerja sama dengan Chaos Orb untuk membantunya membuka seni bela diri. Dan jiwa unicorn bersedia menghapus semua timbalnya,
menjadi urat jiwa naga, dan membangunkan Lu Chen. Satu lagi pembuluh darah bela diri berarti satu dorongan lagi, dan kekuatan Lu Chen telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Zheng Chou tidak punya kesempatan untuk membalas dendam pada Ming Li. Itu hal yang baik, Ming Li berinisiatif mengantarkannya ke pintu, dan Lu Chen akan menjadi hantu jika dia kesal. Aku tidak menyangka kamu akan turun. Jiwa unicorn tidak membunuhmu. Mungkin dia melepaskanmu demi unicorn giok. Kamu benar-benar beruntung. Ming Li menatap Lu Chen dengan murung, dan berkata dengan nada dingin, lihat senyummu. Serahkan, atau Anda bahkan tidak akan berpikir untuk pergi. Petik 2. Yang kamu inginkan adalah pohon lien. Jika kamu tidak ingin naik dan menggali pohon itu sendiri, mengapa kamu merampokku di tengah jalan? Lu Chen tersenyum tipis dan berkata demikian. Pohon di atas layu dan hampir mati. Tidak ada gunanya menggalinya kembali. Ia tidak bisa dibiarkan hidup. Ming Li berkata, lebih baik menggali benih buah lien dan membudidayakannya. Kalau bisa budidaya anakan, bagus sekali. Benihnya masih perlu dibudidayakan. Sulitkah membudidayakan anakan pohon lien? Lu Chen bertanya ragu-ragu. Tentu saja, sangat sulit untuk berhasil, tetapi harapan lebih baik daripada tidak sama sekali. Ming Li mengulurkan tangannya yang besar dan berkata, berapa banyak buah lien yang telah kamu ambil, serahkan, dan milik kita keluhan akan terhapuskan. Bagaimana jika aku tidak membayar? Lu Chen tersenyum. Kalau begitu aku akan membunuh dan mencuri, membunuhmu, dan mengambil buah yin dari tubuhmu. Kata Ming Li, bodoh, kekuatan tempur kita setara, bisakah kamu membunuhku? Lu Chen berkata begitu, jangan berpikir bahwa kekuatan tempurmu sangat kuat, kamu bisa melawanku, aku tidak percaya kamu memiliki begitu banyak energi nyata, kamu bisakah melawanku untuk waktu yang lama? Ming Li berkata dengan tegas, selama kamu bermain beberapa ronde lagi, aku pasti akan melihat kelemahanmu dalam keterampilan bertarung, dan kemudian kamu akan mati. Petik 2. Kamu tidak bodoh, kamu punya otak, aku menyukainya. Lu Chen tertawa, dan berkata, kamu benar, aku memang memiliki kelemahan dalam keterampilan bertarung, tapi aku menebusnya di puncak gunung sekarang, aku khawatir kamu akan melakukannya kecewa. Jika kamu tidak bersulang, kamu harus memaksaku untuk menembakmu. Ming Li mendengus dingin, menoleh dan berkata pada King Xuani di sampingnya, pergi dan bunuh dia. King Xuani memandang Lu Chen, dan kemudian ke unicorn giok di bawah selangkangan Lu Chen. Dia menciutkan kepalanya dan langsung ketakutan. King Xuani tidak bodoh, dia tahu jika dia menyerang Lu Chen, dia akan diserang balik oleh Yukilin, jadi beraninya dia bergerak. Ia hanya binatang setengah dewa, dan ia kagum pada binatang berdarah murni. Karena dipukul dengan keras oleh lengan unicorn, ia memiliki bayangan psikologis yang besar. Ia sangat takut pada giok unicorn. Limbah, melihat King Xuani masih pengecut, Ming Li mengumpat dengan marah. Berharap King Xuani tidak akan mampu melakukannya, Ming Li langsung mengambil gambarnya sendiri, kehabisan napas, menopang penglihatannya, dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, bunga teratai abu-abu besar muncul di belakang Ming Li, dan mekar dengan aneh. Ming Li mendukung visinya, dan Lu Chen secara alami juga memanggil Zanshen. Alam Lu Chen jauh lebih rendah daripada Ming Li, dan tanpa restu dari tubuhnya, dia tidak bisa menjadi lawan Ming Li. 4 naga bertarung, mengikuti teriakan pelan Lu Chen, 4 urat naga terpisah dari tubuhnya satu demi satu, 3 besar dan 1 kecil, muncul dan mengelilingi tubuhnya. Saat berikutnya, 4 naga muncul di mata Lu Chen, 1 merah, 1 hijau, 1 kuning dan 1 hitam. Dalam sekejap, kekuatan Lu Chen melonjak, dan auranya luar biasa, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, memandang rendah dunia. Penglihatanmu, kenapa ada naga lain? Ming Li menatap naga hitam kecil di tubuh Lu Chen, dan mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa penglihatan Lu Chen meningkat. Awalnya aku adalah 4 naga, oke. Kamu tidak memperhatikannya dengan cermat sebelumnya. Lu Chen terkekeh, begitu berkedip-kedip, melumpuhkan Ming Li, sehingga Ming Li akan jatuh ke dalam lubang. Kalau begitu kamu bisa memukulku dulu. Benar saja, Ming Li lumpuh, dan sebelum dia bisa memikirkannya, dia langsung jatuh ke dalam lubang, berteriak keras, dan meninju dengan kekuatan yang luar biasa, mengunci Lu Chen. Dan Lu Chen sudah bersiap, dia sudah mengangkat pisau panjangnya dan mengayunkannya ke bawah. Bunuh langit, dengan satu tebasan, udara hancur, gunung-gunung berguncang, dan dunia bawah bergetar.
Bilahnya ada di mana-mana, ruangnya runtuh, kehampaannya runtuh, dan tumbuh-tumbuhan menjadi abu. Berat pisaunya seperti tekanan 10.000 gunung, tanahnya tenggelam, dan langsung terbentuk parit besar yang dalam. Ledakan, bilahnya menebas kepalan tangan, dan terjadilah ledakan, yang mengguncang ladang di sekitarnya dan membuat khawatir segala arah. Kekuatan pisau memotong kekuatan kepalan tangan, kekuatan pisau tidak habis, potong esensi pelindung pada kepalan tangan, potong kepalan tangan, dan kunci Ming Li, terus tebang. Ming Li ketakutan dan curiga pada Ming Seng. Dia tidak bisa memahaminya, sebelumnya Lu Chen hanya mampu melawannya, dan dia masih dalam posisi yang dirugikan, tapi sekarang Lu Chen hanya bertahan di puncak untuk sementara waktu, tetapi kekuatannya meningkat secara dramatis, dan keterampilan bertarungnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan tempurnya sudah jauh di atasnya. Tidak, saat bilahnya ditebas, Ming Li tidak berdaya untuk melawan, dan ditebas dan meledak di tempat, tubuhnya berubah menjadi awan darah dan tumpah ke tanah. Di kanopi darah, roh primordial terbang. Itu adalah roh primordial Ming Li yang telah melarikan diri dan terbang tinggi ke langit. Lu Chen hendak membunuhnya, tetapi dia lemah, jadi dia bergegas meminum air ajaib. Pengorbanan pedang ketiga Zantian, tubuhnya telah dilubangi, dan dia masih memotong kentut Yuan Shen. Mengaum, di sisi lain, Xiao Yu sangat menarik perhatian, dan dia membuka mulutnya untuk datang, membidik Ming Li Yuan Shen yang sedang terbang, dan langsung mengeluarkan raungan unicorn. Biasanya, auman unicorn Xiao Yu tidak akan berpengaruh pada Ming Li. Tapi sekarang tubuh fisik Ming Li telah hilang, hanya roh primordial Qi Guo Guo yang telah jatuh, dan serangan Sonic Kilin Roar telah mempengaruhinya. Gelombang Kilin Roar menyerbu, mengguncang Ming Li Yuan Shen gemetar, dan jatuh dari udara. Dan Xiao Yu berlari ke bawah, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menunggu jiwa kastanya hitam jatuh ke dalam mulutnya. Aku benar-benar sekarat di sini, aku benar-benar tidak berdamai. Melihat bahwa dia akan jatuh ke dalam mulut giok unicorn, Ming Li Yuan Shen tidak bisa menahan tangis putus asa. Pada saat ini, angin kencang menyapu, dan bayangan binatang Qian melintas melewati unicorn giok, melompat ke udara, dan tepatnya menggigit Yuan Shen Ming Li, menahannya di mulutnya. Bayangan binatang itu adalah King Xuani. Tuannya dalam masalah, tetapi King Xuani masih berdiri untuk melindungi tuannya dan menyelamatkan roh primordial Ming Li. Namun, King Xuani takut dengan giok unicorn, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi dia melarikan diri dengan Ming Li Yuan Shen di mulutnya. Kecepatan King Xuani sangat cepat, dan dia dengan cepat masuk ke hutan gelap punggung Bukit Duanyang, dan melarikan diri tanpa jejak. Lu Chen, kamu bajingan yang membunuh ribuan pisau, berani menghancurkan tubuhku, aku tidak akan membalas ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Lu Chen, saat aku membentuk kembali tubuhku, aku akan membalas dendam padamu, dan aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Lu Chen, apakah kamu berada di dunia bawah atau dunia bawah? Aku dapat menemukanmu dengan baik. Lu Chen, saya adalah bakat bela diri dari klan Ming. Saya dilatih oleh klan Ming, dan wilayah saya telah meningkat sangat cepat. Saat kita bertemu lagi, saya harus memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan kemudian itu akan terjadi, jadilah hari kematianmu. Lu Chen, apakah kamu punya keluarga? Jika ada, keluargamu sudah mati, aku akan membunuh seluruh keluargamu, dan tidak meninggalkan apapun. Lu Chen, apakah kamu punya istri? Kalau begitu, istrimu juga akan mati, aku akan memperkosa dulu lalu membunuh, lalu memperkosa lalu membunuh, setelah membunuh, lalu memperkosa, setelah memperkosa lalu membunuh. Suara Ming Li terus terdengar dari hutan berangin, penuh kebencian dan kutukan terus-menerus. Dan Lu Chen selesai memakan pil ki spiritual 9 pola dan kembali ke kondisi puncaknya sebelum melihat ke arah Xiao Yu. Masih bisakah kamu menggunakan lengan unicorn? Wow, Xiao Yu menggelengkan kepalanya dengan keras. Lu Chen juga menghela nafas, dia benar-benar ingin memburu Ming Li, mengusir roh primordial Ming Li, dan memusnahkan akarnya. Tapi King Xuani masih menjadi pelindung tuannya, Xiao Yu tidak bisa menggunakan lengan unicorn, jadi dia hanya bisa menakut-nakuti King Xuani, dan tidak bisa tegar sama sekali dengan King Xuani. Dia tidak memiliki King Xuani sekarang, betapa kentut yang dia kejar dan bunuh. Jika Xuani hijau sedang terburu-buru, tidak terlalu buruk untuk malah dibunuh. Namun, Lu Chen sedikit kesal saat mendengar Yuan Shen Ming Li terus berteriak dan mengumpat. Setelah mengetahui arah suara Ming Li,
dia membuka mulutnya dan berteriak, "Xiaoyu, kejar Tenggara, suara orang itu akan datang dari sana." Begitu kata-kata ini jatuh, teriakan dan makian Mingli berhenti tiba-tiba, dan dia tidak berani bersuara lagi, karena takut Lu Chen akan mengejarnya. "Xiao Mian, aku tidak bisa menyembuhkanmu sampai mati." Lu Chen mendengus, lalu menaiki Xiaoyu, dan langsung menuju keluar dari punggung Bukit Duanyang. Dengan aura binatang Dewa Xiaoyu, perjalanan tidak terhalang, tidak ada hantu atau binatang yang berani keluar untuk mengganggu, bahkan hantu Peng pun tidak muncul. Setelah meninggalkan punggung Bukit Duanyang, kami segera menemukan Aisan. Aosan telah menunggu di tempatnya, selalu ketakutan, sampai Lu Chen kembali, dan kemudian dia memasukkan jantungnya kembali ke perutnya. "Bos, apakah kamu mendapatkan buah lien?" Gunung Kurcaci bertanya. Lu Chen tersenyum, tidak berbicara, dan langsung mengeluarkan botol kristal. Buah lien yang digantung di dalam botol sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. "Bos luar biasa, pusat punggung Bukit Duanyang dijaga oleh makhluk asing yang kuat. Bahkan Raja Hantu pun enggan pergi ke sana. Bos malah keluar masuk dengan santai, mengambil apapun yang dia mau. Itu benar-benar membuatku malu. Bos, apa artinya kamu membuat binatang aneh itu menawarkan buah lien? Bos, apakah Anda memiliki sarana untuk membunuh binatang aneh itu secara langsung?" Meskipun basis budidaya kedua hantu wanita ini sangat tinggi, mereka tetap sangat mengagumi metode Lu Chen. Tentu, Lu Chen tidak ingin berkata lebih banyak, tetapi hanya menjawab dengan dua kata, berpura-pura menjadi agresif. Dengan semua yang dia inginkan, Lu Chen tidak ingin tinggal di dunia bawah sebentar, jadi dia memimpin Aosan dan hantu perempuan itu dengan cepat keluar dari pedalaman dunia bawah, dan kembali ke Jalan Duanyang. Di Jalan Duanyang yang suram, masih ada aliran jiwa yang bergerak maju, dan masih banyak hantu yang menjaga ketertiban. Lu Chen menghindari masalah yang tidak perlu, dan masih berubah menjadi penampakan pembawa pesan hantu, mengikuti gunung pendek dan hantu wanita, berjalan keluar dari Jalan Duanyang, sampai ke dasar gua hantu, dan bersiap untuk kembali ke dunia bawah. Pada saat ini, ruangnya bergetar sedikit, dan sesosok tubuh melintas dan muncul di depan semua orang. Yang Mulia klan hantulah yang berubah menjadi hantu. Kemunculan hantu yang tiba-tiba membuat Aosan sedikit gugup, khawatir kedua hantu wanita itu akan mengungkap identitas Lu Chen. Demi Simen Yinghao, klan hantu mengizinkan putra Simen Yinghao masuk ke dunia bawah, tetapi mereka tidak mengizinkan orang lain masuk. Jika Gui Hua mengetahui bahwa pembawa pesan hantu di sebelahnya adalah ras manusia, itu akan merepotkan. Tidak ada yang tahu apakah Gui Hua akan mendapat serangan. Namun, kedua hantu wanita itu cukup tenang, mereka hanya berdiri dengan hormat di sampingnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak menyodok Lu Chen, hantu palsu. Adapun alasannya tidak jelas, mungkin mereka mengagumi Lu Chen, mungkin mereka tidak berani mengkhianati bos tuannya. "Tuan Muda Simen, apakah Anda punya rumput Duanyang?" Gui Hua tersenyum, melihat Aisan adalah putra tertua keluarga Simen, dia berbicara dengan sopan. Kembali ke Gui Zun, rumput Duanyang telah diperoleh. Aosan belum menjawab, tapi utusan hantu di belakangnya adalah orang pertama yang menjawab. Pada titik tertentu, dia memiliki 2 botol kristal lagi di tangannya, dan setiap botol berisi rumput Duanyang yang mengambang di dalamnya. Gui Hua melihat ke arah Gui Chai, dan kemudian matanya dengan cepat tertuju pada 2 botol kristal, menatap rumput Duanyang di dalamnya, dengan sedikit keserakahan. Rumput Duanyang, tapi bagus. Ada beberapa pil hantu kelas atas yang bahan utamanya adalah rumput Duanyang. Sangat disayangkan punggung Bukit Duanyang adalah wilayah hantu dan binatang, bahkan hantu pun tidak berani masuk dengan mudah, rumput Duanyang sangat sulit didapat. Kurcaci Simen ini memiliki banyak keterampilan, dia bisa mendapatkan rumput Duanyang dari punggung Bukit Duanyang, sungguh beruntung. Sejujurnya, rumput Duanyang adalah harta karun, tidak mudah mendapatkannya, dan juga sangat langka di klan hantu kita. Gui Hua menyipitkan matanya, dia tidak menatap Yang Chao, tapi menatap utusan hantu itu, lalu menghela nafas dalam-dalam. Aisan sedikit bingung, mengetahui ada sesuatu dalam kata-kata Gui Hua, tapi dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Gui Hua. Tuan Muda Simen mendapat 2 rumput Duanyang. Sebenarnya 1 saja sudah cukup. Mengapa Anda tidak memberikan yang lainnya kepada klan hantu? Hantu itu berkata begitu. Aisan terkejut sesaat, lalu mengangguk. Setuju, tapi terlepas dari alasan Lu Chen ingin memotong dagingnya,
Itu adalah perintah Lu Chen, jadi dia harus melakukannya. Ini, kenapa memalukan sekali. Setelah setengah mendorong dan setengah mendorong, Goshua akhirnya mendapatkan rumput duanyang, dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Setelah itu, Guihua memandang utusan hantu itu sambil tersenyum, dan berkata dengan penuh arti, kamu baik-baik saja, kamu bisa mengirim Tuan Simen ke atas. Bagaimanapun, sosok hantu itu melintas dan menghilang di tempatnya. Begitu hantu itu hilang, Aosan segera menyalakan jimat pengembalian matahari, menarik utusan hantu yang diperankan oleh Lu Chen, dan terbang ke pintu masuk gua hantu dalam sekejap. Begitu dia keluar dari gua hantu dan kembali ke dunia bawah, Aosan menghela nafas lega. Dan Lu Chen juga melepaskan 2 rantai rune di tubuhnya, memulihkan penampilan dan nafas umat manusia. Setelah itu, kedua hantu perempuan itu pun keluar dari gua hantu dan mengikuti. Kedua hantu wanita tersebut memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan mereka dapat menembus batasan gua hantu dan masuk ke dunia bawah tanpa bantuan jimat pengembalian yang. Bos, dengan resiko menjadi hantu, akhirnya kami berhasil mendapatkan beberapa rumput duanyang. Kenapa kamu hanya memotong satu dan mengubahnya menjadi hantu? Ini sama sekali bukan gayamu. Aisan mengikuti di belakang Lu Chen, mengeluh tanpa henti, gayamu mencabut bulu angsa, dan tidak ada bulu yang tersisa. Bagaimana bisa kamu mencabut bulunya dan mengubahnya menjadi hantu? Aku benar-benar melihat iblis. Jika kamu ingin mencabut rambutmu, kamu bisa memetik satu untuk ayahku. Memutus rumput yang, itu adalah harta paling jenius Yin, sangat berguna. Lu Chen terkekeh, menoleh dan menepuk bahu Aosan, dan berkata, kenapa kamu terburu-buru, aku sudah menyiapkan bagian ayahmu. Kamu benar-benar memberi ayahku rumput duanyang. Aosan sangat gembira. Tentu saja, ayahmu bahkan tidak peduli dengan pesta pernikahan, dan secara pribadi mengirimku ke dunia bawah. Jika aku tidak mengembalikan hadiah, aku malu melihat ayahmu. Lu Chen menghela nafas, dan berkata, kalau aku mencabut rambut untuk berubah menjadi hantu, menurutmu apakah aku ingin mencabutnya? Itu adalah pilihan terakhir, bukan menelepon. Petik 2. Karena Guihua tahu aku bukan pembawa pesan hantu, aku hanya menyumpal mulutnya dengan rumput duanyang. Mendengar ini, Aosan sangat marah, berbalik dan memarahi kedua hantu perempuan itu, Xiao Qian, Xiao Di. Itu salah, kami tidak mengungkapkan identitas bosnya. Kedua hantu perempuan itu berteriak dengan tergesa-gesa, dan wajah mereka sangat dianiaya hingga hampir menitikkan air mata hantu. Itu tidak ada hubungannya dengan kedua hantu perempuan itu. Menurutku Guihua adalah hantu. Mungkin dia tahu kalau aku bukan hantu. Aku hanya pura-pura terpana. Lu Chen berkata, lagi pula, aku bukanlah pembawa pesan hantu sungguhan. Ada banyak celah di tubuhku. Jika hantu memperhatikanku, mereka mungkin akan melihat masalahnya. Tidak heran, Guihua mengatakan banyak hal sebelumnya. Kupikir dia sedang berbicara denganku, jadi dia sedang berbicara denganmu. Aosan tiba-tiba sadar. Rumput duanyang itu untuk uang jalanan. Jika aku tidak memotong daging ini, hantu itu akan melepaskanku dan aku akan menjadi hantu. Lu Chen terkekeh dan berkata, tidak masalah, itu hanya rumput duanyang, tidak ada gunanya. 10 rumput duanyang, setiap tanaman adalah harta karun, jika Anda memotong satu tanaman, itu akan menjadi sepotong daging, dan bosnya terlalu sombong. Aosan berkata dengan marah, bagiku, itu hanya setetes air dalam ember, kamu tidak akan mengerti ini. Lu Chen tidak menganggapnya serius, mutiara kekacauan memiliki tanah untuk segala sesuatu, jadi mengapa khawatir tidak bisa menanam rumput pembunuh sinar matahari. Setelah itu, semua orang keluar dari hutan hantu. Di luar hutan hantu, ada 8 pria besar berjubah putih menunggunya, dan mereka sudah menunggu lama. Itu adalah 8 murid Simen, dan di belakang mereka, ada kursi sedan besar. Kursi sedan itu dilapisi kain hitam tebal, seolah menghalangi sinar matahari, tampak seperti kursi sedan hantu. Tuan muda, Patriark meminta kami untuk menjemput hantu Anda. Seorang murid Simen mendekati gunung pendek itu dan berkata demikian. Menjemput kamu. Aosan memutar matanya, menoleh dan memberi isyarat kepada kedua hantu perempuan itu untuk naik ke kursi sedan, lalu dia naik. 8 pria bertubuh besar berjubah putih mengangkat kursi sedan hitam, terbang ke udara, dan terbang menuju kota berbenteng. Lu Chen mengikuti di belakang, merasa sedikit tercengang. Sekilas,
Pria berkulit putih dengan kursi sedan hitam ini terlihat seperti membawa peti mati di pemakaman, dan juga seperti menyambut hantu dan kerabat, singkatnya, aneh sekali. Tuan muda telah kembali, teriakan keluar, dan seluruh kota berbenteng terkejut. Murid-murid Simen yang ditempatkan di kota keluar untuk menyambut mereka satu demi satu, dan mereka semua keluar untuk menonton pertunjukan. Sedan hitam besar itu kembali, berapa banyak hantu perempuan yang ditangkap Tuan Muda. Saya mendengar dari Patriark bahwa suku hantu mengirim 2 hantu wanita untuk menggantikan Tuan Muda. Akankah ada kematian yang begitu baik, berinisiatif mengirim hantu ke Tuan Muda? Klan hantu dan klan Ming sedang bertarung. Klan hantu takut bahwa kita akan mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Tidak mengherankan jika menyenangkan Patriark kita. Tuan Muda menangkap 2 hantu perempuan terakhir kali. Budidaya mereka terlalu rendah. Setelah beberapa hari, mereka kentut. Saya ingin tahu berapa lama hantu perempuan bisa bertahan kali ini. Mari kita lihat budidaya kedua hantu wanita itu nanti. Banyak murid Simen menunggu dengan penuh semangat, banyak berdiskusi. Saat kursi sedan hitam memasuki kota berbenteng, kursi itu dikelilingi oleh murid Simen yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini tidak terlalu sibuk, dan mereka semua berteriak-teriak ingin melihat hantu. Aosan dengan penuh kemenangan melangkah keluar dari kursi sedan hitam, membuka tirai kursi sedan, dan memanggil kedua hantu perempuan itu turun untuk memukau publik. Wow, hantu wanita yang mengolah 5 bentuk dewa akan memasuki alam kesengsaraan surgawi, setidaknya dia bisa bertahan selamanya. Sungguh masalah besar bagi klan hantu untuk mengirim 2 hantu wanita dengan tingkat kultivasi tinggi kepada Tuan Muda. Cek-cek, kedua hantu perempuan itu sangat cantik, jauh lebih cantik dari wanita dari keluarga Simen kita. Ya, aku ngiler. Melihat betapa menjanjikannya dirimu, kenapa kamu tidak meminta Tuan Muda sulung untuk mengirimimu hantu perempuan? Tidak, saya hanya berbicara. Saya tidak memiliki hobi mesum itu. Biarkan Tuan Muda menikmati hantu wanita cantik itu. Ketika murid-murid Simen itu melihat Xiao Qian dan Xiao Di, mereka semua takjub, dan suara itu menjadi satu. Gao Hai berhasil menerobos kerumunan sebelum dia melihat Aosan, anak pendek. Ayahmu bilang kamu kembali, jadi cari dia di ruang rahasia tempat dia berlatih. Aosan mengangguk, lalu membiarkan kedua hantu perempuan itu kembali ke kursi sedan hitam, meninggalkan kota berbenteng, dan kembali ke tanah. Keluarga Simen sangat besar, dengan radius 10.000 li, termasuk dalam lingkup keluarga Simen, dan tempat budidaya Simen Yinghao berada di gedung tinggi tidak jauh dari pintu masuk Gunung Zhenming. Kursi sedan hitam memasuki gedung dan dibawa ke pintu ruang rahasia. Sebelum berhenti, tidak ada sinar matahari di dalam gedung, sehingga kedua hantu perempuan itu berani keluar. Simen Yinghao telah berhenti berkultivasi dan sedang duduk di kursi di ruang rahasia dengan wajah gembira. Dia sangat jelas tentang betapa kejamnya dunia bawah. Bukankah dia akan senang putranya bisa kembali ke dunia bawah dengan selamat? Tapi dia hanya melihat sekali ke Aoshan, lalu dia melirik Lu Chen, yang membuat kulit kepala Lu Chen mati rasa. Patriark Simen, aku bukan wanita cantik, kenapa kamu membidikku? Lu Chen bertanya dengan marah. Karena, sekarang kamu lebih harum daripada wanita cantik. Simen Yinghao tertawa. Patriark Simen sedang bercanda. Lu Chen tidak bisa menahan tawa, dia secara alami mengerti mengapa Simen Yinghao mengatakan dia enak. Tepatnya, itu bukan wewangiannya, tapi benda yang ada di tangannya. Duanyang Chao, harta karun tanah jenius yang langka, bagaimana mungkin tidak harum? Pada hari pernikahan Patriark Simen, saya dengan tangan kosong dan tidak mengirimkan hadiah ucapan selamat apapun. Apakah sudah terlambat bagi saya untuk mengirimkannya? Lu Chen tersenyum. Pada waktunya, tepat pada waktunya. Simen Yinghao mengangguk dengan cepat, dan saat berikutnya, dia melihat botol kristal tambahan di tangan Lu Chen. Kamu kembali dengan selamat, kurasa kamu mendapatkan Duanyang Chao, sungguh. Melihat rumput Duanyang mengambang di botol kristal, Simen Yinghao melompat dari kursinya dengan gembira, dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya tanpa bersikap sok dengan Lu Chen. Lu Chen bisa memberinya rumput Duanyang, yang berarti Lu Chen masih menyimpannya, mengapa dia bersikap sopan? Saya ingin tahu apakah hadiah ini cukup. Lu Chen tersenyum lagi. Cukup berat. Dengan rumput Duanyang, aku bisa membuat beberapa senjata hantu, yang bisa menahan ras hantu. Simen Yinghao mendapatkan rumput Duanyang, dengan ekspresi ekstasi. Tidak bisakah kamu membuat beberapa senjata gelap untuk menahan orang-orang gelap?
Lu Chen bertanya, rumput sunyang tidak bisa digunakan sebagai senjata hantu. Kata Simen Yinghao, kalau begitu, tidak apa-apa. Lu Chen tersenyum, dan ada botol kristal lain di tangannya, di mana buah hitam dan putih digantung. Buah lien, mata Simen Yinghao diluruskan, benda ini hanya tersedia di sisi Mingsu. Kamu belum masuk jauh ke dalam gua, bagaimana kamu mendapatkannya? Semoga berhasil, aku bertemu denganmu di dunia bawah, dan mengambilnya kembali. Lu Chen terkekeh, dan memberikan botol kristal di tangannya kepada Simen Yinghao. Ini juga hadiahku, hanya hadiah di muka. Apa maksudmu? Simen Yinghao sedikit bingung. Saya mungkin tidak bisa datang ke pernikahan besar Anda berikutnya. Wah, kamu pandai sekali berbicara, aku akan menerima hadiah ini terlebih dahulu. Simen Yinghao tertawa, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, jangan menunggu lain kali, saya bisa menikah hari ini. Lu Chen terkejut. Ayah akan menikah lagi, bukankah ini terlalu cepat? Aosan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Aku jatuh cinta dengan kakak perempuan kemarin, dia berumur 35 tahun, dia cantik. Simen Yinghao penuh kemenangan, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Aosan, ayah, apakah kamu melihat untuk bajingan tua seperti itu? Apakah kamu ingin memasak akar teratai tua? Bukankah menyenangkan menemukan seseorang yang muda? Kamu tahu betapa kentutnya, mereka memiliki daya tarik yang istimewa, dan mereka juga memiliki gaya yang beragam, itu adalah yang terbaik di dunia. Simen Yinghao sangat marah dan menatap, kamu tidak perlu bicara lebih banyak, aku akan menikah hari ini, siapa yang berani menolak, aku akan memenggal kepalanya. Wajah Aisan menjadi gelap, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, ayahnya sangat aneh, kalau tidak, bagaimana dia bisa terlahir aneh. Setelah beberapa saat, Simen Yinghao memandangi kedua hantu perempuan itu, dan bahkan mencibir, membayangi bajingan itu, menghitung hobi anehmu, langsung memasukkan 2 jarum ke sisimu, hanya untuk mengetahui informasi tentang keluarga Simen kita. Sayang sekali itu bajingan telah menghitung segalanya, dan itu tidak berarti bahwa kamu tidak lagi berada di keluarga Simen. Dia mengirim 2 hantu wanita dengan budidaya tinggi, yang sama saja dengan memotong dagingmu dengan sia-sia. Petik 2. Maafkan aku Patriark Simen, kami hanya datang ke sini atas perintah, kami tidak bisa menahan diri. Melihat Simen Yinghao telah mengetahui tujuan mereka, Xiao Qian terkejut, dan dengan cepat menyeret Xiao Di ke tanah untuk mengaku bersalah. Budidaya Simen Yinghao sangat tinggi sehingga bahkan hantu pun merasa takut 3 poin. Jika Simen Yinghao ingin berurusan dengan mereka, itu mudah, dan mereka akan memiliki hantu jika mereka tidak takut. Kamu diutus oleh klan hantu. Kenapa aku harus membunuhmu? Kamu harus kembali ke dunia bawah. Simen Yinghao melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, kembalilah dan beritahu Guihua bahwa Simen Qianshan tidak berada di wilayah asal utara, tetapi telah pergi ke wilayah desolasi timur untuk berlatih, dan beritahu orang itu untuk tidak memikirkan putraku lagi, jika tidak aku akan pergi ke dunia bawah dan menyapu dia rumah Guizun. Patriark Simen, klan hantu akan mengirim kita keluar, kita adalah hantu Tuan Simen, jika kita kembali, klan hantu akan mengeksekusi kita. Xiao Qian berkata dengan tergesa-gesa, ayah, aku suka Xiao Qian dan Xiao Di, biarkan mereka mengikutiku. Melihat ayahnya ingin mengusir kedua hantu perempuan itu, Aisan tidak bisa menahan perasaan cemas, bagaimanapun, mereka pergi ke Wastelen Timur bersamaku, dan itu tidak mempengaruhi keluarga Simen kami. Terlebih lagi, tidak mungkin untuk mereka untuk mengirimkan informasi ke dunia bawah dengan ribuan gunung dan sungai terpisah. Basis budidaya mereka jauh lebih tinggi dari milik Anda, bisakah Anda mengendalikannya? Kata Simen Yinghao, tidak masalah, aku tuan mereka tidak berani melanggar perintahku. Jalan pegunungan kerdil, tapi ada 2 hantu wanita yang berada dalam kondisi dewa pemurnian dan 5 bentuk di sisimu, aku selalu merasa tidak aman. Simen Yinghao mengerutkan kening. Patriark Simen, Anda dapat melihatnya dari sudut lain. Jika Xiao Qian dan Xiao Di melindungi tuannya, apakah keselamatan Qianshan akan lebih terjamin? Lu Chen tiba-tiba berkata, di Wastelen Timur, ras monster merajalela. Kita sering harus bertarung dengan ras monster. Jika ada 2 hantu wanita yang menjaga Qianshan, saya akan lebih nyaman. Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi kedua hantu perempuan itu tidak cukup dibudidayakan, dan mereka tidak dapat melihat matahari.
Bagaimana mereka bisa pergi ke tanah air timur bersama Qianshan? Simen Yinghao membantu keningnya, dan berkata, jika mereka tidak bisa mengikuti Qianshan, mereka hanya bisa kembali ke dunia bawah. Keluarga Simen saya tidak akan membiarkan mereka tinggal. Ayah, Xiao Qian dan Xiao Di harus ikut denganku, aku punya ini. Aisan mengeluarkan 10.000 jin batu hantu. Kamu dapat batu hantu, maka itu mudah. Mata Simen Yinghao berbinar, dan dia tidak bisa menahan tawa. Berikan batu hantu itu kepada pengrajin keluarga, biarkan mereka melemparkan senjata hantu, dan kamu bisa membawa 2 hantu wanita bersamamu. Simen Yinghao sangat berterima kasih kepada Lu Chen karena telah mengambil risiko dan berlarian untuk membantu saudaranya merangsang penglihatannya. Oleh karena itu, Simen Yinghao sengaja menikah lebih awal dan meminta Lu Chen minum anggur pernikahan lagi. Untuk mengantar Lu Chen pergi. Namun, di pesta pernikahan yang meriah, Lu Chen menemukan pengantin wanita menangis, seolah-olah dia dipaksa. Pengrajin keluarga Simen menggunakan 10.000 jin batu hantu untuk membuat cincin hantu, yang merupakan senjata hantu khusus. Ada ruang seluas 100 kaki persegi di dalam cincin hantu, diisi dengan energi hantu yang tak ada habisnya, dan hantu yang tinggal di dalamnya tidak berbeda dengan berada di dunia bawah. Aosan memakai cincin hantu, menghilangkan batasan pada cincin itu, menyedot Xiao Qian dan Xiao Di ke dalam ring, dan kemudian bisa berlarian. Apalagi setiap kali Aisan ingin melepaskan kedua hantu perempuan itu, dibutuhkan beberapa hari untuk berteleportasi dari domain asal utara ke domain desolasi timur. Duo jangkung dan pendek tetap berlatih teleportasi seperti biasa, tanpa membuang waktu. Lu Chen tidak bisa berlatih, jadi dia hanya menggunakan waktu ini untuk mencari hal lain untuk dilakukan, bermain-main di ruang yang kacau. Kumis pohon api, buah lilin dan rumput duanyang, 3 jenius yang sangat langka dan harta karun tanah. Lu Chen secara alami ingin menggunakan tanah dari segala sesuatu di ruang yang kacau untuk menanamnya. Lu Chen pertama kali menyerang Duanyang Chao. Walaupun benda ini dapat menyerap energi yang dengan keras, setidaknya tidak seperti buah lilin yang berubah menjadi abu ketika digenggam, dan tidak seperti kumis pohon api yang membakar seluruh manik-manik yang semrawut. Hal ini relatif baik melakukannya. Terlebih lagi, rumput duanyang ada di dalam Chaos Orb, fungsi menyerap yang Qi ditekan, sehingga lebih menenangkan untuk ditanam. Lu Chen memetik benih rumput duanyang, menyebarkannya di sudut ruang yang kacau, dan kemudian menuangkan mata air spiritual untuk melihat apakah benih tersebut dapat berkecambah. Lagi pula, rumput duanyang tumbuh di tempat yang sangat teduh, dan Lu Chen tidak tahu apakah tanah segala sesuatu bisa ditanam. Setelah 1 hari, Lu Chen mengetahui jawabannya. Benih rumput duanyang telah berkecambah, dan rumput muda telah muncul dari tanah segala sesuatu, dan seluruh area penuh dengan rumput duanyang. Meski usia rerumputan duanyang ini masih sangat muda, namun akhirnya berhasil ditanam. Setelah rumput duanyang yang lembut tumbuh, jika terus ditanam, akan ada talenta dan harta tanah yang tiada habisnya. Setelah menyingkirkan Yang Chao, giliran Li Yingguo. Hal ini tidak mudah dilakukan, Anda perlu mengupas buahnya dan mengeluarkan inti di dalamnya sebelum ditanam. Lu Chen mencobanya. Di Chaos Orb, dia membuka botol kristal dan mengambil buah lilin untuk melihat apakah Chaos Orb dapat menekan buah lilin tanpa berubah menjadi abu. Hasilnya, Chaos Orb tidak bisa menahannya, dan buah lilin berubah menjadi abu di tangannya. Lu Chen mencoba memakai sarung tangan besi hitam untuk mendapatkan buah lilin lagi, namun hasilnya sama saja, buah lilin berubah menjadi abu. Lu Chen sedikit kesakitan. Dia mengambil total 8 buah lilin, dan semuanya adalah harta karun. Belum lagi memberikan 1 kepada Simen Yinghao, menghancurkan 2 pun akan menjadi kerugian besar. Hanya tersisa 5 buah, tidak banyak, berani mencobanya. Alangkah baiknya jika Fei Long ada di sini. Minta Fei Long untuk melemparkan sepasang sarung tangan tipe Yin, dan mungkin dia bisa lolos dari buah Yin. Tepat ketika Lu Chen tidak berdaya, dia tiba-tiba teringat urat naga jiwa di tubuhnya. Pembuluh darah naga jiwa terdiri dari energi jiwa unicorn, dan jiwa unicorn selalu menjadi penjaga pohon lilin, dan dapat menyentuh buah lilin. Begitu pikiran Lu Chen bergerak, jiwa hitam keluar, dari vena jiwa naga, yang diangkut ke tangannya di sepanjang meridian. Saat ini, tangan Lu Chen penuh energi yin, suram dan hitam, seperti sepasang tangan hantu. Kali ini, dengan buah lilin lainnya, tidak terjadi apa-apa. Lu Chen sangat gembira, dengan bantuan jiwa dan urat naga, dia tidak lagi takut menghancurkan buah lilin.
Lu Chen langsung merobek buah lien dengan tangannya, mengeluarkan inti buah hitam putih di dalamnya, menanamnya di dekat rumput duanyang, menuangkan mata air spiritual, dan menunggu inti buah tersebut berkecambah. Setelah lebih dari 10 jam, sebatang pohon muda tumbuh subur di tanah. Penanaman pohon peneduh berhasil. Lu Chen hanya menyisakan 2 buah lien, dan mengupas sisanya, mengambil intinya, dan memperluas penanaman. Tunggu saja sampai beberapa pohon lien ini tumbuh, dan akan ada buah lien yang tak ada habisnya di masa depan. Konon buah lien mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat Ming. Setelah pohonnya besar, buahnya akan lebih banyak, dan bisa digunakan untuk memikat orang Ming. Adapun janggut pohon api itu, lupakan saja, tanpa bibit pohon api, kumis pohon api saja tidak bisa ditanam. Bahkan jika bisa ditanam, Chaos Orb tidak tahu apakah itu bisa menekan api bersuhu tinggi dari pohon api. Lu Chen tidak ingin Chaos Space menjadi lautan api. Akhirnya, mata Lu Chen tertuju pada Firefox. Firefox tidak lagi mengejar benih-benih api bumi, karena ia telah menyerap banyak api bumi dan menanggung kesakitan yang luar biasa untuk memurnikan api bumi sepenuhnya. Saat ini Firefox bukan lagi rubah botak, bulunya sudah tumbuh, dan badannya penuh api. Api rubah Firefox ditelan oleh api tanah, api binatang itu hilang, hanya api tanah yang bersuhu lebih tinggi. Nyala api Firefox telah dipromosikan, dan kekuatannya juga meningkat. Meskipun ia masih merupakan binatang api tingkat ke-7, ia benar-benar tak terkalahkan di antara tingkat ke-7, dan kekuatan tempurnya mungkin mencapai tingkat ke-8. Jangan linglung, pergilah ke alkimia, kali ini aku kembali ke sekte, diperkirakan banyak saudara yang telah menerobos alam abadi, mereka membutuhkan banyak alkimia abadi Jiwen. Melihat Firefox masih gelisah, Lu Chen mengingatkannya. Anda tidak melakukan alkimia, apa gunanya memurnikan api bumi?